Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aceh Ariska, NIM 2018 015215. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Bujang Katak yang berasal dari sebuah dusun yang ada di Bangka Belitung. Alkisah, di sebuah dusun di daerah Bangka, Provinsi Bangka Belitung, hiduplah seorang perempuan tua yang sangat miskin. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot yang terletak di kaki bukit. Ia tidak memiliki sanak saudara. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia menggarap sebidang tanah warisan orang tuanya. Setelah itu, ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Menjelang siang hari, ia kembali ke gubuk untuk beristirahat. Pada malam harinya, cuaca tampak terang. Ia duduk di depan gubuknya. Pandangan matanya menerawang ke langit. Ia kembali berangan-angan ingin mempunyai anak. Perempuan tua itu pun segera mengadahkan kedua tangannya di atas, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, berilah hamba seorang anak, walaupun hanya berbentuk katak." Berselang 3 hari kemudian, perempuan tua itu merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam perutnya. "Ya Tuhan, ada apa di dalam perutku ini? Sepertinya ada benda yang bergerak-gerak," ucap perempuan tua itu sambil mengelus-elus perutnya. Rupanya, ia sedang mengandung. Tuhan telah mengabulkan doanya. Alangkah bahagianya hati perempuan tua itu. Semakin hari, perutnya pun semakin membesar. Para penduduk dusun pun bertanya-tanya mengenai kehamilan perempuan tua itu. Beberapa bulan kemudian, akhirnya perempuan tua itu melahirkan seorang bayi yang berbentuk katak. Salah satu warga pun bertanya-tanya, "Hei perempuan tua, bagaimana ini bisa terjadi?" "Iya, apakah kamu telah berhubungan badan dengan katak?" tanya seorang warga mengejek. Sementara perempuan tua itu tetap menerima kenyataan dengan perasaan sukacita. Ia sadar bahwa kenyataan yang dialaminya adalah permintaannya sendiri. Ia pun merawat dan membesarkan bayinya dengan penuh kasih sayang. Waktu terus berjalan. Anak yang mirip katak itu tumbuh menjadi dewasa. Warga dusun memanggilnya dengan Bujang Katak. Ia adalah pemuda yang rajin. Sejak kecil, ia tidak pernah pergi kemana-mana, kecuali membantu ibunya bekerja di ladang. Sehingga ia tidak mengetahui situasi kehidupan di sekelilingnya. Ibunya pun tidak pernah bercerita kepadanya. Pada suatu hari, Bujang Katak meminta ibunya agar bercerita kepadanya tentang keadaan di negeri itu. "Anakku, ketahuilah, negeri ini diperintah oleh seorang raja yang mempunyai 7 putri yang cantik dan rupawan. Ketujuh putri raja tersebut belum seorang pun yang menikah," cerita sang ibu. Sejak mendengar cerita ibunya itu, Bujang Katak selalu tampak murung membayangkan kecantikan ketujuh putri sang raja. Dalam hatinya, ia ingin sekali mempersunting salah seorang dari mereka. Namun, ia tidak berani mengungkapkan perasaannya tersebut kepada ibunya. Pada suatu sore, sang ibu melihat Bujang Katak sedang duduk termenung seorang diri di depan gubuknya. "Apa yang sedang kamu pikirkan, anakku? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" tanya sang ibu sembari duduk di samping anaknya. "Benar, Ibu," jawab Bujang Katak. "Apakah itu, anakku? Katakanlah," desak ibunya. "Bu, bukankah aku sekarang sudah dewasa? Aku ingin mempunyai seorang pendamping hidup. Sudikah ibu meminang salah seorang putri raja untukku?" pinta Bujang Katak. "Sungguh berat permintaanmu, anakku. Kita ini orang miskin. Mustahil dari 7 putri raja tersebut ada yang mau menikah denganmu. Apalagi melihat kondisimu seperti ini," ujar sang ibu. "Tapi Bu, sebaiknya
Ibu mencobanya dulu. Siapa tahu salah seorang di antara mereka ada yang mau menerima lamaranku, desak Bujang Katak. Oleh karena sayang kepada putranya, sang ibu pun menyanggupi permintaan itu. Keesokan harinya, berangkatlah sang ibu seorang diri ke istana, hendak melamar seorang putri raja. Sesampainya di istana, ia pun disambut baik dengan sang raja. "Hai perempuan tua, kamu siapa? Dan apa maksud kedatanganmu kemari?" tanya sang raja. Namun karena tidak berani berkata terus terang, ibu Bujang Katak menjawab dengan pantun. "Te sekate menjadi gelang, pe setempe nek madeh pesan urang." Sang raja yang mengerti maksud pantun itu kembali bertanya kepada perempuan itu. "Apakah engkau ingin meminang salah seorang putriku?" Benar, Baginda. Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba. Kedatangan hamba kemari ingin menyampaikan pinangan putra hamba yang bernama Bujang Katak kepada salah seorang putra Baginda, jawab perempuan tua itu. "Oh, begitu. Baiklah, aku akan menanyakan dulu hal ini kepada ketujuh putriku," kata sang raja. Sang raja pun segera memanggil ketujuh putrinya untuk menghadap. Setelah mengetahui maksud kedatangan perempuan itu, para putri raja bukannya memberi jawaban dengan kata-kata sopan, melainkan mempermalukan perempuan itu dengan tindakan kasar. Satu persatu mereka maju meludahi kepala perempuan itu. Hanya putri bungsu yang tidak melakukan hal itu. Hatinya tidak tega melihat kakaknya berlaku kasar kepada perempuan tua itu. Namun, ia juga tidak berani mengatakan bahwa ia sebenarnya bersedia menerima pinangan tersebut karena takut kepada sang raja. Ibu Bujang Katak pun pulang dengan perasaan sedih. Sesampainya di gubuk, ia segera menceritakan semua kejadian yang dialaminya di istana kepada Bujang Katak. Bujang Katak merasa sangat yakin bahwa perempuan bungsu sebenarnya bersedia menerima pinangannya. "Besok, ibu harus kembali ke istana untuk menemaniku menghadap sang raja. Aku yakin putri bungsu akan menerima pinanganku, karena dialah salah satu yang tidak meludahi kepala ibu," kata Bujang Katak dengan nada sedikit memaksa. Keesokan harinya, Bujang Katak bersama ibunya berangkat ke istana. Alangkah terkejutnya sang raja melihat Bujang Katak yang datang bersama ibunya. "Hei perempuan tua, apakah ini anakmu yang bernama Bujang Katak itu?" tanya sang raja. "Benar Baginda," jawab ibu Bujang Katak. "Hahaha, pantas saja ia dinamakan Bujang Katak. Bentuknya mirip seperti katak," ucap sang raja mengejek. Setelah itu, sang raja pun segera memanggil ketujuh putrinya untuk menanyakan apakah mereka bersedia menikah dengan si manusia katak. Namun, dengan sombongnya, para putri raja satu persatu meludahi Bujang Katak, kecuali sang putri bungsu. Melihat sikap putri bungsunya itu, sang raja pun bertanya kepadanya, "Hei putriku, kenapa kamu diam saja? Apakah kamu bersedia menikah dengan manusia katak itu?" "Ampun ayahanda, jika ayahanda merestui, ananda bersedia menjadi istri Bujang Katak," jawab putri bungsu. Alangkah terkejutnya sang raja mendengar jawaban putrinya itu. Ia pun segera meminta nasihat kepada menteri penasehat raja. Rupanya, menteri penasehat raja setuju jika putri bungsu menikah dengan Bujang Katak. "Apakah kamu sanggup menerima syaratku ini?" "Hamba sanggup, Baginda. Tapi ingat, jembatan emas itu harus berwujud dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, maka hukuman mati yang akan kamu dapatkan," ancam sang raja. Bujang Katak pun tidak gentar terhadap ancaman sang raja. Keajaiban itu pun tiba. Seluruh badan Bujang Katak memancarkan sinar berwarna kekuning-kuningan. Kulit katak yang menyelimuti seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit mengelupas. Secara ajaib,
Bujang Kata pun berubah menjadi pemuda tampan yang gagah. Kemudian ia membakar kulit katak pembalut tubuhnya itu. Seketika itu pula kulit katak tersebut menjelma menjadi tumpukan emas batangan. Dengan perasaan gembira, Bujang Katak bersama ibunya segera menyusun emas batangan tersebut dari gubuk hingga menuju gerbang istana. Dalam waktu semalam terwujudlah sebuah jembatan emas seperti yang dimintai oleh sang raja. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan tampak seorang perempuan tua berjalan beriringan dengan seorang pemuda tampan dan gagah sedang menuju ke arah tempat mereka berdiri. Ketika perempuan tua dan pemuda itu sampai di depannya, sang raja pun segera bertanya, "Hei perempuan tua, siapa pemuda itu?" "Dia Bujang Katak, putra hamba," jawab perempuan tua itu, lalu menceritakan semua peristiwa yang dialami Bujang Katak hingga ia bisa berubah menjadi pemuda yang tampan. Bujang Katak pun segera berlutut memberi hormat kepada sang raja. "Ampun Baginda, hamba ini Bujang Katak," kata Bujang Katak. Betapa terkejutnya sang raja beserta seluruh keluarga istana. Mereka benar-benar tidak pernah mengira sebelumnya jika Bujang Katak adalah seorang pemuda gagah dan tampan. "Baiklah Bujang Katak, karena kamu telah memenuhi persyaratanku, maka sesuai dengan janjiku, aku akan menikahkanmu dengan putri bungsuku," kata sang raja. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Bujang Katak dengan putri bungsu dilangsungkan selama 7 hari 7 malam. Para undangan yang datang dari penjuru negeri turut bergembira dan bahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Namun, lain halnya dengan keenam kakak putri bungsu. Mereka sangat sedih dan menyesal karena telah menolak pinangan Bujang Katak. Dan mereka pun hidup bahagia.